sering mendengarkan suara-suara aneh gitu, suara jeritan, suara tangisan gitu. Nah, rata-rata penghuni Lubang Buaya Jakarta ini adalah makhluk berambut panjang, berbaju putih itu. Itu rata-rata dihuni oleh mereka ini. Di segmen ini ada kisah tentang sumur lubang buaya yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI karena menghabisi nyawa banyak orang, termasuk 7 jenderal. Kekejaman yang sulit diucapkan dan menjadi lembaran hitam di Republik ini. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak, inilah kisahnya. Good people, sumur lubang buaya adalah saksi bisu tragedi pemberontakan G30S PKI di negeri ini. Karena di tempat ini 7 jenderal terbaik Indonesia meregang nyawa dan sempat ditimbun jasadnya di sebuah lubang berdiameter sempit itu. Sebelum akhirnya pemberontakan ini bisa diatasi oleh pemerintah saat itu. Dan kemudian jasad para jenderal dikebumikan dengan penghormatan di Taman Makam Pahlawan. Dan untuk mengenang sejarah kelam itu, dibangunlah Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Good people, peristiwa tragis pada 30 September tahun 1965 itu menyisakan kisah lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah itu konon bersumber dari sumur Lubang Buaya. Banyak warga mendengar ada teriakan-teriakan dari arah sumur, namun tak ada sosok nyata di sana. Jadi hanya suara rintihan dan teriakan minta tolong yang terdengar. Dan semua itu diyakini masyarakat berasal dari sumur Lubang Buaya. Namun anehnya ketika didekati atau dicari sumber suaranya, maka ketika sudah semakin mendekat ke sumber suara yang diyakini, bunyi minta tolong dan rintihan itu lenyap begitu saja ditelan angin. Salam supranatural, namaste. Nah, di Lubang Buaya ini kami sering mendengarkan suara-suara aneh gitu, suara jeritan, suara tangisan gitu, dan ada residual energi, ada suara musik rakyat gitu, ada suara musik rakyat, ada derap pasukan lagi berbaris gitu, ada suara musik-musik rakyat gitu, seperti orang sedang berpesta dan suara euforia gitu, suara teriakan-teriakan gitu. Good people, Lubang Buaya juga menyemburkan kisah lain, yakni penampakan sosok berupa prajurit yang berbaris yang konon berkeliaran di seputar Lubang Buaya, atau tepatnya di dekat Museum Lubang Buaya. Konon, selain berseragam, ada pula sosok yang terlihat tanpa atribut militer, dengan wajah penuh darah. Mereka berlarian minta tolong, bahkan menjerit-jerit seperti dikejar sesuatu. Lubang Buaya dan kisah-kisah mencekamnya terus diingat masyarakat, termasuk cerita tentang adanya suara-suara kaki diseret dan sosok berlumuran darah berbalut pakaian compang-camping. Sebuah temali kisah yang sulit dicari pembuktiannya, tapi diyakini ada, seperti sering adanya kerasukan di tempat ini yang dialami para pengunjung. Lubang Buaya adalah sebuah kisah dari perjalanan negeri yang dihianati oleh gerakan berdarah G30S PKI. Sebenarnya, apa yang terjadi di Lubang Buaya secara metafisika? Untuk sosok berlumuran darah kami nggak menemukan, nggak ada sosok berlumuran. Nah, rata-rata penghuni Lubang Buaya Jakarta ini adalah makhluk berambut panjang, berbaju putih itu rata-rata dihuni oleh mereka ini. Good people, selain Lubang Buaya di Jakarta, ada pula sumur serupa di Yogyakarta yang berada di sekitar Monumen Pahlawan Pancasila. Monumen ini dibangun di Kentungan, Yogyakarta pada tahun 1991 dan di dalamnya terdapat lubang persegi 4 yang menjadi penanda peristiwa kelam kekejaman PKI saat menghabisi nyawa pahlawan revolusi Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso. Selain Jenderal Katamso, Kolonel Sugiono juga disiksa dengan menggunakan mortir dan batu, lalu dimasukkan juga ke dalam lubang tersebut. Lokasi lubang ini dahulunya disebut sebagai Batalion L. Di tempat inilah sang jenderal diculik dan disiksa. Apa yang terjadi saat itu di mata sejarah adalah goresan luka yang hingga kini masih ada bekasnya.
Good people, lubang tempat di mana Jenderal Katamso dan Kolonel Sugiono gugur hingga kini masih ada sebagai saksi tentang aksi keji PKI. Juga sebagai bukti sejarah dan bukti adanya tindakan kejam PKI. Mortir dan batu yang digunakan untuk menyiksa Jenderal Katamso dan Kolonel Sugiono disimpan utuh di dalam museum. Ada cerita tentang lubang berdarah itu yang dulunya sempat ditutupi dan ditanami ubi jalar untuk mengelabui orang-orang agar tak curiga dengan lubang yang di dalamnya dibenamkan jasad manusia. Namun beruntung lubang itu akhirnya bisa ditemukan dan jasad kedua orang pahlawan revolusi tersebut bisa dimakamkan dengan baik dan benar. Dan dari lubang itulah konon kerap terdengar suara-suara yang tak jelas. Namun menurut orang-orang, suara itu terdengar lirih seperti meminta pertolongan. Dari sinilah masyarakat pun menduga jika suara minta tolong tadi adalah suara dari orang yang disiksa keji oleh PKI. Secara logika memang tak masuk di akal bahwa ada kejadian aneh seperti itu. Tapi secara metafisika, segala kemungkinan di alam ini bisa saja terjadi. Termasuk terdengarnya suara-suara yang membuat miris sekaligus membuat orang ketakutan adalah sesuatu yang dimungkinkan bisa terjadi. Dan di Yogyakarta, kisah lubang di area kompleks Museum Pahlawan Pancasila adalah sebuah keniscayaan dari sebuah kejadian kelam yang belakangan menyemburkan kisah berbeda, yakni tentang suara-suara gaib dan hal-hal misterius lainnya. Yogyakarta sering juga terdengar jeritan, suara jeritan, suara tangisan. Nah itu banyak fenomena-fenomena gaib di tempat ini. Tapi anehnya di tempat ini hanya ini yang kami rasakan, itu hasil terawangan kami. Bau bunga, bau wangi, sedap gitu. Bagaimana good people? Anda percaya dengan kisah tadi? Semua terserah Anda. Kami hanya menyajikan fakta dan segala keputusan ada di tangan Anda.